Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Dian Farizah Furqon. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Merdeka. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Anissa. Perkenalkan, nama saya Dina Ira Arasa Cirawan. Perkenalkan, nama saya Salapan Salsabil. Kami dari grup A. Di sini kami akan menampilkan sanitasi di pusat perbelanjaan. Selamat menonton. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tempat-tempat umum. Tempat umum adalah tempat di mana semua orang dapat masuk untuk berkumpul mengadakan kegiatan, baik itu secara insidentil maupun secara terus-menerus. Mengingat banyaknya orang-orang yang berkumpul dan melakukan suatu kegiatan, maka akan meningkatkan juga hubungan atau kontak antara orang satu dengan orang lainnya, yang mungkin saja telah terjadi penularan penyakit, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, seperti melalui alat-alat atau benda yang dipergunakan saat melakukan kegiatan. Sehingga diperlukan penerapan sanitasi di tempat-tempat umum. Sanitasi tempat-tempat umum merupakan upaya pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan di tempat-tempat umum yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Merujuk pada Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada air, tanah, udara, pangan, pengendalian vektor, dan bangunan. Berikut persyaratan sanitasi mengenai air, udara, dan tanah. Persyaratan sanitasi pada segi pangan. Persyaratan sanitasi pada segi bangunan. Dan yang terakhir, persyaratan sanitasi pada sarana dan prasarana penunjang. Kami dibagi menjadi dua tim. Tim perempuan akan melihat penerapan sanitasi di pasar modern, sedangkan tim laki-laki akan melihat penerapan sanitasi di pasar tradisional. Selamat menonton. Dari segi media air di pasar modern jumlahnya cukup dan memenuhi baku mutu fisik. Dari segi media udara, di pasar modern tidak terdapat asap rokok, namun terdapat bekas aktivitas pembakaran. Dari segi pangan, produk yang dijual telah bersertifikat dan berlabel, lalu pada makanan jajanan telah terbungkus dan pembungkusnya bersih serta tidak mencemari jajanan. Makanan dalam kemasan tertutup, disimpan dalam suhu rendah, tidak kadaluarsa dan berlabel jelas. Untuk sayur, buah, dan minuman, disimpan dalam suhu 10 derajat Celcius. Serta, pada produk hewan dan olahan beku, itu disimpan pada sarana penyimpanan beku dan sarana penyimpanan dingin. Terdapat pula alat untuk mengendali vektor. Dari segi sarana dan bangunan, pasar modern mempunyai batas wilayah yang jelas. Namun pasar modern ini terletak sangat dekat dengan rumah warga. Dari segi penataan ruang dagang, pembagian area zoning di pasar modern sesuai dengan jenis komoditi. Tempat penjualan ikan ditempatkan di tempat khusus, dan untuk bahan berbahaya dan beracun, itu ditempatkan di tempat khusus.
Area parkir di pasar modern tertata rapi, tidak ada genangan air, dan terdapat tanaman penghijauan. Atapnya terbuat dari bahan yang kuat dan tidak bocor. Permukaan dinding di pasar modern terlihat bersih, tidak lembab, dan warna terang. Lantainya kedap air, tidak licin dan tidak retak. Eskalatornya tidak licin dan terdapat pegangan tangan di kanan dan kiri. Terdapat juga ventilasi di pasar modern. Pencahayaan di pasar modern terang dan jumlahnya cukup. Tersedia toilet untuk laki-laki dan perempuan dan terdapat tanda atau simbol untuk membedakannya. Kondisi toilet cukup bersih. Tersedia juga tempat untuk cuci tangan dan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir. Terdapat juga toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Selokan tertutup dari gisi yang terbuat dari logam. Dari segi sarana dan prasarana penunjang, tersedia tempat ibadah seperti musola dan tersedia air bersih yang mengalir untuk keperluan wudhu. Di sini juga dilengkapi dengan peralatan ibadah seperti mukena dan Al-Quran. Pada prasarana penunjang, di pasar modern tersedia pencegahan dan pengendalian kebakaran berupa alat pemadam api ringan, yang mana alat ini dicek keamanannya setiap hari. Tersedia pula jalur dan petunjuk evakuasi serta pintu darurat. Tersedia juga CCTV di beberapa titik. Tersedia tempat sampah organik dan anorganik, namun tempat sampah dibiarkan terbuka dan sampah menumpuk. Dari segi pangan, produk sayur dan buah hanya disimpan dalam suhu ruangan, tidak disimpan dalam suhu 10 derajat Celcius. Produk hewan tidak disimpan di sarana penyimpanan buku. Dari segi sarana dan bangunan, pasar tradisional mempunyai batas wilayah yang jelas, tidak terletak pada daerah rawan bencana, rawan kecelakaan, ataupun daerah bekas tempat pembuangan akhir atau bekas lokasi pertambangan. Tempat penjualan karkas unggas ditempatkan di tempat khusus. Setiap area memiliki lebar minimal 1,5 meter. Beberapa tempat penjualan bahan pangan di pasar tradisional terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu. Namun, beberapa penjual hanya meletakkan dagangannya di lantai yang beralaskan dengan plastik. Beberapa pedagang menggunakan bahan yang kuat dan tidak bocor sebagai atap. Namun, beberapa lagi hanya menggunakan terpal sebagai atap. Permukaan dindingnya tidak bersih dan terdapat banyak coretan. Lantai di pasar tradisional sedikit tidak rata dan licin karena terdapat genangan air. Untuk tangga, terdapat pegangan tangan yang hanya ada di kanan. Dari segi pencahayaan, beberapa area di pasar tradisional pencahayaannya sudah cukup, namun di beberapa area pencahayaannya masih kurang. Untuk toilet, tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah, namun tidak dilengkapi tanda atau simbol yang jelas. Keadaan toilet kotor dan bau dan tidak terdapat tempat untuk cuci tangan. Selokan di pasar tradisional penuh dengan sampah. Sampah di pasar tradisional dibiarkan berserakan dan menumpuk, yang dikhawatirkan akan menjadi tempat perindukan vektor penular penyakit. Bisa dilihat perbedaan penerapan sanitasi di pasar modern dan pasar tradisional. Penerapan sanitasi di pasar modern sudah cukup baik, sementara di pasar tradisional belum cukup baik. Sehingga diperlukan kerjasama antara pengelola pasar dengan pihak pengunjung serta pedagang agar tercipta penerapan sanitasi yang baik. Sekian video dari kelompok kami. Jikalau ada kekurangan kami mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.